bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh hak yang sama dan diperlakukan secara adil dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan hukum. Keadilan bukan berarti semua mendapatkan sama, tetapi semua mendapatkan sesuai haknya. Dalam kehidupan sehari-hari, sila kelima dapat diterapkan melalui sikap tidak pilih kasih, tidak diskriminatif, dan berlaku adil kepada siapapun. Di sekolah, hal ini terlihat ketika guru maupun siswa memperlakukan teman-teman tanpa membeda-bedakan, memberikan kesempatan yang sama dalam belajar, serta berbagi tugas dengan adil saat bekerja kelompok. Keadilan ini dimulai dari kebiasaan bersikap jujur dan tidak memihak. Dalam masyarakat, implementasi sila kelima diwujudkan melalui program gotong royong, bantuan sosial, dan kerjasama membangun fasilitas umum untuk kepentingan bersama. Dalam skala negara, keadilan sosial tampak pada pemerataan pembangunan, akses pendidikan, kesehatan, serta peraturan yang melindungi semua warga negara tanpa terkecuali. Semua itu bertujuan agar tidak ada golongan yang tertinggal. Keadilan sosial terwujud ketika kita peduli dan mau berbagi dengan sesama. Setelah kita mempelajari makna dan contoh implementasi sila kelima, Amel ingin tahu pendapat teman-teman. Menurut teman-teman, kira-kira keadilan sosial yang paling sering kita temui di lingkungan sekolah itu apa aja ya? Kalau menurutku, salah satunya adalah pembagian tugas yang seimbang. Kadang dalam kelompok ada yang bekerja banyak, sementara yang lain ada yang sedikit. Itu kan tidak adil. Jadi pembagian tugas yang jelas sangat penting. Betul, selain itu akses terhadap fasilitas sekolah juga harus adil. Misalnya setiap siswa punya hak yang sama untuk memakai perpustakaan, laboratorium, dan juga peralatan olahraga tanpa dibeda-bedakan. Ada juga soal penilaian. Menurutku keadilan terlihat dari guru memberi nilai berdasarkan usaha dan kemampuan, bukan berdasarkan kedekatan atau favoritisme. Setuju, tapi jujur aja kadang kita sendiri tanpa sadar bersikap tidak adil. Contohnya saat kita memilih teman sekelompok, kita itu cenderung memilih teman dekat aja, padahal ada orang lain yang juga punya kemampuan yang sama. Kalau begitu, tantangan terbesar kita bukan pada peraturan di sekolah ya, tetapi pada cara berpikir kita, atau gimana ya Kak? Iya, pola pikir asal aku nyaman itu sering bikin orang lain merasa diabaikan. Padahal keadilan itu tentang memberi kesempatan yang setara, bukan hanya memprioritaskan diri sendiri atau kelompok tertentu. Nah, contoh lainnya, saat ada teman yang kesulitan memahami pelajaran, kita kadang enggan membantu karena merasa itu bukan urusan kita. Padahal membantu teman yang juga bagian dari menciptakan lingkungan yang nyaman. Atau saat ada teman baru, kalau tidak diberi kesempatan untuk belajar dan ikut kegiatan, akhirnya mereka merasa tersisih. Ini bisa membuat lingkungan sekolah terasa tidak nyaman atau tidak adil. Oh, merasa diasingkan gitu ya Kak? Iya, bisa jadi. Jadi keadilan itu bukan hanya tentang pembagian, tetapi juga tentang penerimaan, di mana kita perlu membuka diri dan menghindari sikap membeda-bedakan dengan sesama teman. Kalau kayak gitu, apa caranya agar kita bisa menciptakan keadilan yang merata gitu Kak? Kita bisa mulai dari hal yang kecil, mau mendengarkan pendapat orang lain saat diskusi, memberikan kesempatan berbicara kepada orang lain, dan juga tidak memotong pembicaraan saat diskusi. Atau membagi peran secara adil dalam tugas kelompok. Teman yang
biasanya pasif diberi kesempatan mencoba hal baru, sementara yang aktif belajar memberi ruang. Kita juga bisa mengingatkan teman secara baik-baik kalau mereka terlihat tidak adil. Misalnya, saat ada pembagian tugas yang terlalu tidak adil. Dan tentu saja kita harus mulai dari sendiri. Kalau perlu kita itu harus konsisten dalam bersikap adil, sehingga lingkungan itu juga akan ikut berubah. Jadi kesimpulannya itu keadilan sosial bukan hanya tugas pemerintah atau sekolah ya Kak, tapi tentang tanggung jawab kita ya. Kita semua berperan menciptakan suasana yang adil, nyaman, dan saling mendukung. Dengan sikap peduli, menghargai satu sama lain, dan memberi kesempatan yang setara, nilai dan sila kelima benar-benar bisa diwujudkan. Seperti itu. Meski penting, penerapan sila kelima masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan ekonomi, kurangnya pemerataan fasilitas, diskriminasi, serta masih adanya perilaku tidak adil dalam kehidupan sosial membuat nilai keadilan belum sepenuhnya tercapai. Di sekolah, tantangan muncul ketika masih ada siswa yang dibedakan, baik karena kemampuan, latar belakang, maupun kelompok pertemanan. Contoh lainnya adalah sikap egois yang menghambat pemerataan kesempatan dalam kegiatan. Keadilan akan sulit terwujud jika kita hanya memikirkan diri sendiri. Untuk mewujudkan keadilan sosial, kita semua harus berperan aktif dalam membangun kepedulian, memberi kesempatan yang setara, serta menghindari segala bentuk diskriminasi. Dengan bekerja sama, bersikap jujur, dan memperhatikan kepentingan bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang adil, harmonis, dan sejahtera sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Jadilah pribadi yang menebarkan keadilan dimanapun kita berada.